Selamat siang teman-teman, kembali bersama saya. Kita sekarang berada di daerah Green Lake, tepatnya di tempatnya Ibu Emelda, di mana sesuai dengan tema kita hari ini, dari usaha kecil dengan tekad yang besar, kisah keluarga yang menjadikan krisis menjadi satu berkah. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saya perkenalkan, ini Ibu Emelda dengan anaknya Ibu Sela ya. Iya. Ibu Sela, oke teman-teman. Gimana kabarnya hari ini Bu Melda? Puji Tuhan. Bu Sela, Sehat, Pak. usaha gimana nih? Lancar nggak di usaha? Puji Tuhan. Jangan. Amin. Soalnya kan ya lagi begini keadaan di mana-mana orang mengeluh sepi kan. Jadi kalau masih bisa ramai ya puji Tuhan sekali nih. Apa aja yang ramai nih? Ramai. Selain produk, Yang minumannya. minuman ramai juga ya. Iya Bu. Ibu juga membantu saya dengar ya dalam usahanya Bu Melda ini ya. Oke, kalau begitu teman-teman di rumah mau tahu nih bagaimana asal muasal Ibu bisa tercetus ide untuk membangun usaha kuliner, dan apa yang mencetus ide itu sehingga saya usaha kuliner aja nih biar teman-teman kita di rumah juga tahu nih. Jadi gini, Ya. saya dulu ya. Ya. Saya produksi ayam kuning dulu. Ayam kuning dulu. Dia kok lancar, bagus ya kan. Nah terus mulai saat itu saya coba suruh anak saya Ya. bikin lagi biar meluas ya Ya. dagangannya. Ada jual mulai otak-otak. Ya. Nah, habis itu mulai jual minuman gitu. Oke. Minuman ini maksudnya apa nih? Minuman sehat. Minuman sehat. Ya. Waduh, saya pikir angker, Jack Daniel gitu ya. Enggak ya, minuman sehat ya. Minuman sehat itu seperti apa tuh Bu? Minumannya kacang hijau, Kacang hijau. ada jus kedong-dong, Oke. jus mangga. Oh, banyak juga variannya, Banyak. banyak variannya ya. Apalagi selain itu, selain food dan makanan yang Ibu sudah sebutkan, ada yang lain nggak? Produk lain contoh? Contohnya pempek. Itu pempek. Iya. Terus rujak Sina. Sina. Nah itu. Sudah banyak tuh yang pelanggannya ya. Pelanggan. Puji Tuhan ya. Dari nol yang nggak bisa sama sekali, Tuhan kasih kapasitas kita bisa talenta gitu ya. Amin. Biasa lewat pandemi ini loh. Iya betul kan, pada saat pandemi itu ekonomi segala macam, nggak segala macam ya, segala bidang malah itu mengeluh sepi. Kadang ada beberapa malah sampai close. Tapi kalau masih bisa bertahan sampai hari ini dengan pelanggan yang sudah banyak ya tentunya ya. Ya puji Tuhan. Amin. Nah saya juga mau cerita sedikit. Ya. Usaha ini dulu juga merintisnya dari nol, yang nggak punya apa-apa ya. Tapi nggak jalan seperti tol. Mengalami juga yang namanya naik turun. Sempat anak saya juga sedih, patah semangat. Nah satu hal saya ajarin dia, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, benar. Karena Tuhan itu segala-galanya ya, yang bisa membuka jalan. Kita minta sama Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Mulai berdoa, taruhkan roh hikmat, memperlebar kapasitas kita untuk melayani Tuhan. Gimana caranya kita memasak, mengolah, semuanya Tuhan sudah atur seperti Jadi itu. diawali dengan itu ya Bu ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Sela, dari masukan yang Bu Melda barusan berikan buat teman-teman. Ya jadi awalnya sih sebenarnya itu awalnya sih dari pandemi itu Pak. Ya. Jadi waktu 2021 itu kan COVID. Nah, saya tuh awalnya tuh sama suami tuh ada usaha minuman, ada toko. Awal-awal ya. Toko fisik. Oke. Nah, tapi harus tutup juga Pak, karena kan semua orang waktu itu kan maksudnya orang semua pada takut keluar karena ya maksudnya COVID itu lagi merajalela tuh. Ya. Nah, jadi akhirnya kita semua juga ya pada takut karena ya masalah kesehatan juga ya kan, karena takut itu jadi semua pada dari rumah. Nah terus kita pikir, waduh kalau kita di rumah terus tanpa berbuat sesuatu ya itu nggak bisa juga Pak. Ya kan. Nah pas juga tuh di tahun 2021 itu anak saya yang kedua lahir. Nah jadi kita mulai pikir-pikir nih, aduh kita kayaknya harus do something nih, kita nggak bisa berdiam diri aja dengan situasi yang kayak gini kan, kita nggak tahu akan sampai kapan COVID ini kan gitu. Nah tapi kita mulai lihat bahwa kok orang-orang mulai ya, maksudnya usaha dari rumah. Nah, kita coba pikir, apa kita juga mesti beralih nih ya, maksudnya kita juga harus menyelesaikan masalah pada waktu itu kan. Gitu. Jadi waktu itu kita mulai coba usaha dari rumah itu, dan si mama juga kasih ide, udah kita bikin ayam aja gitu, ayam kuning. Karena ayam kuning kan maksudnya ayam itu sesuatu yang
orang-orang suka, favorit, bisa dimakan oleh yang muda, yang tua gitu. Nah, jadi kita coba dari ayam kuning dan ayam kalasan awalnya, Pak. Iya, awal. Gitu. Nah, jadi kita mulai jualan itu dari rumah. Gitu. Oke. Oke, nextnya mungkin teman-teman mau tahu nih, di saat krisis itu kan tantangan yang terbesar apa nih Bu Melda? Ya kalau gini ya Pak, karena itu kita mulai usaha yang baru ya, maksudnya itu kan dulu biasa kita ada toko fisiknya, ini kan hanya dari rumah gitu, dan maksudnya banyak juga orang masih belum berani semua mencoba karena takut kan virusnya dari rumah nih jangan-jangan gitu. Nah jadi pada waktu itu juga itu sih challenge-nya buat kita ya untuk memulai itu Pak. Misalkan kita mau jualnya berapa piece, ya simpel sih, hal-hal teknis yang sederhana, cuman itu jadi bahan pemikiran kita juga tuh. Ya kita sempat juga mungkin beda pendapat, mama maunya jual begini, saya maunya jual begini, ya kan kita mau jual di harga berapa gitu. Maksudnya itu yang awal-awal tuh banyak, kan kita nggak mungkin abis kita jual nanti abis tuh orang lain gimana ya mempertanyakan yang kita jual gitu kan. Jadi makanya pas di awal itu challenge sih buat kita bersama ya gitu, memulai suatu usaha ini, usaha yang baru yang kita nggak pernah tahu nih sebelumnya bagaimana, terus pengirimannya gimana, pokoknya ya gitu sih Pak. Awalnya tuh untuk melangkah itu agak susah buat aku ya Pak gitu. Nah puji Tuhannya si mama itu orangnya ayo kita jalan aja gitu. Jadi mama yang lebih berani, yuk kita melangkah. Tapi saya juga sambil mikir nih, melangkah kan nggak boleh ceroboh juga ya Pak. Kalau melangkah ceroboh, ya kita planning buat gagal ya. Tapi kan kita juga mesti mempersiapkan yang terbaik. Jadi ada mama yang ngegas, tapi aku juga sambil mikirin gimana supaya jalannya lancar nih. Itu sih Pak awalnya. Jadi teman-teman sudah dengar tantangan yang terbesar itu bagaimana menjual ya, karena pada saat itu posisi tidak bisa keluar. Betul. Terus ada larangan dari pemerintah juga kan untuk keluar rumah atau berusaha dan lain sebagainya. Itu jadi tantangan yang terbesar ya Bu. Tapi puji Tuhan jalan ya. Berarti kan memang sudah jalan Tuhan ke sana kan, seperti itu ya Bu Melda. Ini kurang senyum nih kayaknya. Apa mikirin dia ke depan gimana nih? Nah ini interval aja teman-teman, jadi supaya kita nggak terlalu tegang ya, seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman mau tahu juga nih. Ini kan bisnis usaha keluarga ya. Nah, apa nih peran masing-masing keluarga di dalam bisnis ini, terutama bagaimana pembagian tugasnya nih? Ini teman-teman mau tahu nih di rumah nih. Sela aja ngomong. Oke, silakan Bu Sela. Iya, jadi kalau ya simple sih ya Pak ya, maksudnya karena di keluarga kan kita punya kelebihan masing-masing, tapi kita juga punya kekurangan. Betul sekali. Jadi kita coba aja nih berperan sesuai kelebihan kita. Nah kalau si mama orangnya tuh dia tuh ramah sekali ya, jadi sama orang yang baru dikenal juga dia bisa tuh cerita ya kan gitu, gampang kenal gitu. Nah si mama bagian jualan gitu. Nah ya tapi mungkin karena mama kan udah terbatas, jadi mungkin nggak ngerti yang sosial media, mungkin yang zaman sekarang. Nah itu bagian saya. Ya dulu saya kan ada sempat sekolah desain, jadi lumayan lah bisa bikin brosur, bikin desain masih oke lah gitu. Nah suami saya tuh bagian dia suka
orangnya teliti, bisa belajar sesuatu yang baru. Nah, dia tuh yang bagian meracik, bagian R&D. Jadi dia buat mungkin kita bisa jualan, tapi jualan juga yang baik dong, maksudnya yang bagus gitu, yang produknya juga oke gitu. Nah, jadi suami saya bagian itu. Oke, jadi teman-teman sudah dengar tuh pembagian tugas masing-masing kapasitas. Iya. Jadi seperti kayak Bu Melda di sini sebagai ujung tombak sales marketingnya bukan. Kalau teman-teman ya nih bagian doa dan sales marketing ujung tombak saudara. Iya, benar. Nah di sana ada yang bagian untuk advertisingnya ada Bu Sela, suami yang bagian pantau produksi teman-teman. Iya, betul. Jadi sudah berbagi-bagi. Pas tuh ya sudah, karena emang sudah jalan running sekarang baik, berarti pembagian tugasnya mantap nih. Oke, terima kasih banyak nih. Ada lagi nggak nih yang mau ditambahkan Bu? Selain yang tadi? Ya selain yang tadi sih ini apa, kalau saya ya pengalaman kita usaha keluarga ini, kita jangan lihat apa yang kekurangan keluarga kita gitu, karena semua kita juga pasti punya kekurangan. Nah tapi justru kita harus fokus di kelebihan. Kadang-kadang ada orang memang dia nggak bisa jualan Pak, contoh suami saya, dia tuh bukan bagiannya itu. Jadi kalau kita paksa di sana, dia juga nggak bisa gitu. Nah, makanya saya lihat kalau mama saya bagian oke nih di sales marketing tadi Pak ya kita taruh dia di sana supaya dia juga bisa berkembang baik. Siap. Gitu. Terima kasih. Lalu teman-teman sudah dengar, begitulah pembagian tugas. Apabila mungkin teman-teman mau mengikuti cara pembagian dari Bu Melda, silakan teman-teman. Tapi yang kita dapat bahwa dengan pembagian yang bagus, dengan manage yang bagus, maka usaha itu akan baik. Didukung dengan doa tentunya ya Bu. Oke. Next ya Bu, teman-teman juga mau tahu nih, ada momen-momen yang mengharukan nggak? Atau yang bikin sesuatu jadi kenangan buat Ibu sama Ibu Sela dalam membuka usaha kuliner ini nih? Kenangan yang bersama Tuhan itu indah kalau saya bilang ya. Memang perlu dengan lidah air mata. Tapi firman Tuhan berkata tuh lidah air mata itu ditampung. Jadi saksinya. Sampai hari ini saya lihat perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam keluarga kami. Semuanya akan dibuat Tuhan menjadi indah. Bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong umatnya. Betul sekali. Ada tambahan Bu Sela? Kalau buat aku sih ya momen haru tuh jadi pengen nangis ya Pak. Pak. Memang kalau kita menceritakan pengalaman hidup itu ya seperti itu. Teman-teman ya, namanya kita membagi sharing itu ya kadang-kadang bawa perasaan, kadang-kadang kita harus juga terbawa teman-teman. Jadi ya itulah namanya hidup, kita harus lebih banyak bersyukur. Silakan Bu Sela. Momen harunya sih ya itu ya, maksudnya kan di awal-awal kan mungkin saya sampai 1 gitu, tapi kan ada masanya di mana kita jualannya rame banget gitu. Jadi kita harus produksinya tuh berkali lipat gitu kan gitu. Nah ini udah kerahkan semua nih tenaga-tenaga yang ada. Terus mama papa saya juga ikutin bantu sampai malam gitu ya. Padahal di umur mereka maksudnya kan harusnya kan udah happy gitu Pak. Tapi maksudnya mereka yang sampai terus mendukung saya gitu sampai ya itu Pak. Nggak apa-apa. Jadi ada saatnya sedih, ada saatnya bahagia, iya kan? Oke. Mungkin teman-teman sudah mendengar. Jadi yang utama itu mengandalkan Tuhan ya Bu. Oke. Dan momen-momennya pada saat ada ramai itu sudah pakai sekian orang tapi tetap
terdesak mungkin ya, karena segitu banyaknya pesanan ya. Nah itu mungkin momen yang berharga yang mereka ingat. Oke, teman-teman sudah mendengar. Kita akan lanjut. Untuk teman-teman berikutnya ada beberapa yang kita masih mau tanyakan nih Bu. Bagaimana Ibu menjaga atau memotivasi keluarga, pekerja dan lain-lainnya di saat masa-masa sulit nih? Saya ajak anak saya bahwa kita harus banyak berdoa sama Tuhan. Oh, kembali lagi ya Bu ya. Banyak duduk di kaki Tuhan. Ya. Di saat kita merenungkan firman Tuhan, berdoa, menyembah, itulah hadirat yang membuat kita kuat, damai, sejahtera, sukacita. Amin. Nah, dan saya saya kasih tahu bahwa mungkin kadang-kadang doa kita belum Tuhan jawab. Janganlah putus asa. Tetaplah berdoa. Karena ada waktunya Tuhan akan menjawab semuanya. Amin. Sesuai dengan Tuhan membuka jalan, ketemu orang yang tepat di hari yang tepat. Itulah janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Tambahan dari Bu Sela nih, apa nih yang bisa memotivasi pekerja-pekerja Ibu di saat-saat sulit? Iya, kadang-kadang tuh kita ini ya Pak, maksudnya flashback lagi gitu. Maksudnya kita lihat perjalanan kita sejauh ini ya. Pasti namanya bisnis tuh nggak selalu rame Pak. Betul. Ya ada kalanya sepi ya kan. Ada kalanya kita udah usaha, kayak kita udah beriklan, tapi kok hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Betul. Nah, ya namanya manusia juga wajar, kita semua bisa down ya wajar itu ya. Jadi maksudnya ya itu perjalanan kehidupan lah ya, naik turun itu wajar gitu. Tapi satu yang pasti tuh kadang-kadang jangan sampai juga kita lupa kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin sudah menyertai kita nih sepanjang perjalanan ini gitu. Jadi biasanya tuh kadang-kadang kita suka pikir lagi gitu ya, maksudnya mengingat-ingat lagi gitu kan, dari dulu sampai sekarang nih banyak loh kemenangan-kemenangan kecil yang udah terjadi di hidup kita. Nah jangan sampai juga kita lupa. Nah dari situlah biasa saya ingat, abis itu saya juga bersyukur lagi, bersyukur kalau Tuhan udah pimpin sejauh ini. Pasti juga Tuhan tuh gak bakal maksudnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai nanti selesai. Amin. Bagaimana cara Ibu bisa mempelajari atau membagi sehingga pas, baik dari manajemen usaha, mengelola keuangan, sampai kepada profit, untung, terakhir untung pasti ya, kan tidak mau dong orang usaha rugi ya. Nah, itu seperti apa? Dari mana cara mengetahuinya? Itu dengan cara berdoa, minta sama Tuhan gimana hikmatnya Tuhan turun atas hidup kita. Nah, gitu. Jadi teman-teman, versinya Bu Melda, beliau meminta hikmat dari Tuhan meskipun belum tahu atau belum berpengalaman dalam manajemen usaha, bagaimana mengelola, tapi beliau meminta hikmat dari Tuhan seperti itu ya Bu. Nah ini karena beliau Nasrani, jadi beliau dengan keimanannya. Nah, mungkin teman-teman yang lain dengan keimanan sesuai agama teman-teman tentunya ya. Ada tambahan nih dari Bu Sela? Yaitu sambil kita sih biasa learning by doing juga Pak. Jadi maksudnya sambil ya apa yang kita tahu kita terapkan dulu. Nah tentunya kita juga banyak belajar juga nih dari orang-orang yang udah duluan nih, yang maksudnya yang kita anggap bisa jadi panutan kita nih. Kita belajar bagaimana sih dia mengelola bisnis bisa dipercayakan sampai besar gitu kan. Kita juga belajar banyak dengar podcast juga Pak. Gitu. Nah tapi ya itu yang mama saya selalu bilang juga, selalu berdoa. Nah tapi kalau khususnya buat saya, ya karena saya kan punya 2 anak.
Jadi saya biasanya tuh doanya di subuh, Pak. Subuh. Nah, karena kalau udah pagi tuh biasa udah nggak konsen, kita udah bising, udah dipanggil sana sini, udah harus siapin apa-apa. Nah gitu, mama saya tuh pernah ajarin saya doalah di subuh gitu. Karena waktu itu kan kita masih tenang, kita masih belum bising, nah kita masih bisa konsentrasi. Jadi waktu buat saya doa subuh tuh ya itu ya buat saya tuh sangat penting gitu. Jadi untuk memulai hari-hari juga kita memulai dulu dengan doa supaya juga bisa menghadapi baik anak-anak, baik juga bisnis kita, baik gimana kalau lagi sepi, kita bisa melewati lah satu hari itu dengan baik. Amin. Jadi teman-teman sudah dengar nih masukan dari Bu Sela bahwa dia sering dengar podcast, dia belajar juga dari YouTube dan lain sebagainya. Sekarang zamannya medsos ya, Bu. Betul. Editing bisa kita tahu dari mana apa yang kita mau pelajari, bagaimana nextnya. Tapi tetap didukung dengan doa ya, Bu ya. Betul. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman sudah dengar ya. Tinggal bagaimana penerapan pada masing-masing seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencari tahu nih, atau teman-teman kan pasti penasaran bagaimana strategi atau langkah kecil yang Ibu buat sehingga dalam usaha ini dapat berkembang. Ya kayak kita promo misalnya beli 2 ada gratis 1 gitu. Oh itu salah satu ya. Yang lainnya nih Bu? Nah, kadang-kadang kalau mereka udah beli banyak, saya nggak segan-segan saya masakan buat mereka gitu. Oke. Kadang-kadang orang-orang yang bilang, saya belum pernah ketemu orang seperti ini. Kok udah beli barang dia, saya dapat makanan lagi yang enak gitu, Pak. Berarti saya mesti pesan juga. Ya udah, ternyata teman-teman, pesan 1 dia kasih 1 baskom loh. Kurang apa nih Ibu? Kurang baik ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan lupa kalau ada yang butuh ada acara atau mungkin bisa kontak atau langsung hubungi Bu Melda ya. Nah tambahan dari Bu Sela mungkin? Ini sih Pak, kalau aku sih menjalin hubungan ya sama pelanggan gitu. Maksudnya banyak tuh yang awalnya pelanggan, tapi jadi temen. Oke. Karena tuh kayak mungkin maksudnya ya kita nggak sekedar cuman yang dia mau beli kita jual gitu. Tapi kayak mungkin simple mungkin apa ya, mungkin yang kita tahu nih dia suka pesen. Terus kadang-kadang kalau kita punya, maksudnya di hari yang mereka nggak pesen kita bisa kadang-kadang kita kasih gitu. Jadi mereka tuh terus mungkin apa request mereka ya, mungkin mereka ada request khusus, kalau aku mau gini bisa nggak? Kita selalu, aku tuh diajarin papaku, apapun yang kalau customer bisa minta sebisa mungkin kalau kamu bisa penuhi gitu. Jadi mereka juga mungkin menganggap kok kita dibantu sampai segitunya ya gitu. Nah mungkin ya itu request kecil yang diminta ke kita ya sebisa mungkin itu kita penuhi sih Pak gitu. Jadi maksudnya banyak banget yang mereka tuh merasa kayak udah bukan pelanggan lagi, tapi kayak jadi temen jadinya gitu. Tapi tidak rugi tuh ya Bu, beli 1 gratis 1 tidak rugi itu ya. Karena firman Tuhan berkata lebih baik engkau memberi daripada menerima. Amin. Ya. Ada teman-teman sudah dengar di versi Bu Melda, lebih baik memberi daripada menerima, beli 1 gratis 1. Nah itu impactnya teman-teman jadi besar. Jadi mungkin saya beli 1 aja jadi beli 10 teman-teman, karena dapat 10 gratis 10 loh teman-teman. Kalau pesta kawinan mau bagaimana tuh teman-teman? Ya, jadi mau bagi ya. Simpel aja gitu kan. Kapan-kapan mungkin ya ada orang butuh banyak, free-nya banyak ya. Puji Tuhan teman-teman. Yang pesan juga puji Tuhan tuh loh Bu. Tapi dengan begitu ya emang impact-nya kan bagus ya, sudah kelihatan dengan sekarang pelanggan yang banyak, tentunya baik buat bisnis kan, seperti itu ya. Karena gini sih Pak, mau nambahin dikit ya. Maksudnya karena kalau bisnis makanan itu tuh orang harus nyoba. Ya betul. Biasanya tuh karena maksudnya mungkin karena nggak pernah coba, apa sih ini makanan ya, biasa-biasa aja mungkin sama kayak ya, maksudnya apa bedanya ayam kuning saya sama ayam kuning yang lain. Kalau nggak dicoba pasti cuman ayam kuning yang jualan juga banyak ya kan gitu. Maksudnya di pasar coba bisa berapa banyak yang jualan ayam kuning. Tapi kalau sudah dicoba, nah baru tuh ngerasain biasanya. Nah biasa kalau udah cocok di satu makanan, kira-kira taste-nya berikutnya kalau saya keluarin produksi makanan yang lain-lainnya, mereka pasti nyoba karena taste-nya udah cocok nih gitu. Jadi kalau bisnis makanan sih emang harus dicoba, sebanyak-banyaknya orang nyoba pasti mereka akan
pasti ada. Enak nih, ada yang kepincut lah Pak gitu. Jadi versinya Bu Sheila di sini adalah lain belalang, lain ladang. Pecel lele boleh banyak dijual, tapi semua bumbu kuning tidak selalu sama ya. Kembali kepada yang masak. Itu bumbu dan sebagainya rahasia. Kalau teman-teman mau tahu, langsung japri aja. Ada nggak pengalaman mendalam dari pengalaman statement langsung dari pelanggan atau konsumen yang memberikan statement yang baik untuk ibu sehingga itu berkesan mendalam yang membuat ibu ya mungkin bahagia atau bangga atas statement tersebut? Itu seperti apa tuh Bu, ada nggak? Oh iya, mereka bilang ini minumannya enak, makanannya enak, bersih gitu. Betul ya. Sebabnya kalau kita goreng talas kuyen itu, kalau minyaknya kotor pasti kan hitam. Nah mereka bilang setelah makan itu kadang-kadang kalau di tempat yang lain kan suka katuk, ini enggak gitu. Jadi minyaknya juga boleh dikatakan bersih. Talas uyen. Iya. Apa itu? Saya baru dengar loh talas uyen. Ya cara makannya gimana? Siap. Itu makanan khas orang Medan. Oh itu khas orang Medan. Talas uyen. Iya. Itu dari lebih ya, dari lebih. Maknyos. Oh. Dari Thales Pak, dari Thales. Oh dari Thales, tapi pakai sambal. Sambal. Sambalnya pedas. Pakai jeruk nipis. Berarti musuh anak saya misalkan sambal. Mungkin kalau Pak Daniel mungkin dia bisa. Saya kalau pedas sudah dilarang dokter karena faktor X. Cicip sedikit Pak. Kalau cicip sedikit boleh. Teman-teman mungkin juga penasaran. Apa tuh talas uyen? Ya kan ya. Kalau di Medan udah terkenal Pak. Oh ya, kalau mungkin kalau di Medan karena emang makanan khas mereka di sana ya. Gitu. Ada mungkin tambahan dari Ibu Sheila? Nah kalau saya tuh ya ini waktu itu ya nih pelanggan saya nih suka rajin minum kacang hijau. Oke. Nah karena emang tuh suka aja. Nah terus ya udah dia hanya beli gitu. Terus tiba-tiba dia tuh chat saya, dia bilang, wah Ci, thank you banget ya. Ini semenjak aku minum minum kacang hijau, anak-anak rambutnya tuh pada tumbuh. Nah, jadi dia bilang senang banget. Jadi tuh dia emang, maksudnya dia emang suka kacang hijau, tapi dia tuh nggak nyangka ternyata ada manfaat selain dia suka minum kacang hijau itu. Nah, sejak itu tuh dia kasih tahu teman-temannya. Terus waktu saya keluarin menu-menu yang lain tuh kayak detox, cocok juga di dia. Di jusnya tuh bisa buat detox, enak tapi ada manfaatnya juga gitu. Jadi dia tuh ya saya juga jadi senang Pak gitu. Nah terus ada satu pengalaman lagi, ada satu nih reseller. Nah jadi biasanya tuh mamanya langganan beli di saya. Nah pernah satu kali tuh karena kita tuh kalau bisa jaga kualitas ya Pak. Jadi suatu saat pernah ada produk kita pokoknya nggak sesuai quality deh ya. Nah, saya nggak segan-segan tuh saya ganti. Nah terus karena si mamanya tahu nih saya jaga kualitas ini, anaknya kan masih muda tuh mau mulai usaha Pak. Jadi dia bilang, udah kamu ambil aja sama si Sheila gitu. Jadi atas dari feedback dari mamanya ini gitu. Nah terus awal-awal juga namanya ya itu seperti saya juga kan mulai usaha kan nggak selancar itu Pak. Jadi dia maksudnya dia pelan-pelan tuh mulai dulu jual satu produk saya nih gitu. Yang nggak disangka-sangka nih kalau sampai podcast ini ditonton ya. Ini tuh udah setahun Pak. Udah setahun reseller itu jualan produk saya dan terus dia rutin ambil sampai hari ini. Jadi kayak seneng ya, maksudnya ternyata usaha kita bisa buka lapangan pekerjaan lagi buat orang punya usaha lagi gitu Pak. Kayak gitu sih Pak, seneng banget. Dari manusia memanusiakan orang. Betul sekali, itu bagus itu. Jadi siapa tahu dengan dia nonton ILV TV ini nanti yang reseller jadi tambah nih Bu. Nggak satu, jadi mungkin ada beberapa yang ya itu kan puji Tuhan ya. Itu kembali ke
yang berkenan. Ini pertanyaan pribadi, saya tidak non-teks. Produk itu sudah cicip sendiri belum? Atau emang tiap hari Anda mengkonsumsi produk tersebut? Contoh kayak Ibu Sela kan bikin untuk food dan beverage kan. Nah itu Anda cobain tiap hari atau pasti, hanya Pak, untuk dijual aja nih? Enggak, jadi gini, biasa kan suami saya bagian bikin produksi itu ya Pak. Sebelum keluar, sebelum launching, wah dia karena orangnya sangat teliti dengan sangat cermat tuh. Jadi dia pasti harus coba itu sampai dia cobain mama, dia cobain saya, anak-anak, semua staff saya cobain, pokoknya ya semua diminta pendapatnya lah ya, gimana ini udah kurang apa. Wah itu Pak sampai dari seneng sampai juga bosen Pak karena nyobain terus kan gitu. Maksudnya kita make sure, maksudnya nemu komposisi yang tepat untuk produk itu di launching tuh nggak cepet loh Pak. Iya, maksudnya kan memperhatikan nanti kalau dikonsumsinya berapa lama ya bisa ini. Nah itu banyak faktor itu Pak, dan itu benar-benar waktu mau launching itu juga lama Pak, karena kita make sure, maksudnya kita mau deliver something yang bisa diterima oleh banyak orang. Betul. Nah itu dimulai dari ya keluarga kita sendiri dulu nih, gitu. Tuh teman-teman sudah dengar, jadi dia menjaga mutu juga ya. Dengan cara yang sudah teman-teman dengarkan, cuman ada kekurangannya dua nih. Saya dengan Pak Daniel nggak diajak buat tester. Kekurangannya teman-teman ya. Nah ini, coba. Iya. Oke, kita tunggu teleponnya teman-teman biar jadi tester. Jadi teman-teman lebih yakin lagi nih setelah ada statement dari saya kan. Nah itu intervalan saya juga. Selanjutnya teman-teman mau tahu nih Bu Mel, apa perubahan terbesar dalam kehidupan ibu dan keluarga sejak dimulainya usaha ini? Apa tuh yang paling besar? Ya saya jadi ibu rumah tangga, jadi produktif. Oh, jadi ibu bisa rumah tangga, barang-barang di rumahnya, makanannya. Terus saya juga banyak kenal orang. Ya, itu ya. Ditambah sales marketing tadi tuh lupa itu. Sales marketing dari ibu rumah tangga sekarang jadi eksekutif loh. Staff. Tambahan Sela apa nih? Sama ya Pak, dari ibu rumah tangga jadi harus urusin bisnis kan. Ya, jadi betul. tuh kalau aku tuh ya waktu itu sempat ada masa di mana tuh kan ya itu pertama ya Pak, bisnis tuh kan nggak selalu nggak selalu rame. Ada waktu kalanya tuh suami saya harus balik kerja di kantor Pak. Betul. Lah ini udah berjalan nih gitu. Nah jadi sempat juga waktu itu gimana ya, saya ngurus sendiri ya, maksudnya mama kan lebih ke tinggal jualnya, kalau itu kan sedangkan harus ada produksinya tuh, harus dimulai juga kan gitu. Jadi pegang produksi juga gitu, sempat juga ragu tuh Pak, waduh ini ditinggal suami gimana nasibnya ya, maksudnya bisa tetap berjalan apa malah jadi close ya gitu kan. Nah tapi ya itu balik lagi ya Pak, kalau kita kadang usaha itu maksudnya kita mau berusaha, kita berdoa, maksudnya sambil bekerja, usaha dan doa itu pasti ada jalannya. Amin. Nah jadi waktu itu udah dah kita jalanin aja gitu, maksudnya udah puji Tuhannya malah setelah itu rame Pak. Rame. Tapi rame itu kan juga kita juga belajar ya Pak, gimana kan waktu itu juga tetap mesti ngurus 2 anak ini kan, nggak mungkin anak-anak ini terlantar kita ngurusin bisnis doang. Jadi tuh emang waktu itu juga challengingnya tuh membagi waktu juga Pak, karena tuh tetap mesti ngurus anak gitu, usaha di rumah tangga domestik tetap kan harus dikerjain, tapi juga harus tetap usahanya jalan nih gitu. Jadi waktu itu sih juga ya gitu ya Pak, sambil deg-degan tapi ya kok lewat juga nih puji Tuhan. Nah malah yang nggak disangka-sangka adalah akhirnya suami saya malah harus resign sekarang Pak, harus resign di kantor, malah sekarang bantuin di bisnis rumah ini gitu. Dan juga ya. Iya udah nggak sanggup lagi gitu. Maksudnya juga puji Tuhan juga nambah 1 staf lagi nih Pak. Amin. Gitu. Iya. Jadi sudah nambah karyawan ya, berarti sudah diberkati ya, berarti ya. Jadi perubahannya besar dong Bu Mel, nggak cuma dari sales marketing tadi ya, berarti kan sekarang hidup sudah lebih baik tentunya kan. Apa nilai-nilai Ibu tanamkan dalam bidang usaha ini, baik itu untuk keluarga, teman maupun pelanggan, seperti apa Bu? Usahakan untuk memberi yang terbaik. Memberikan yang terbaik satu. Memberi terbaik untuk keluarga juga. Oke. Ada lagi yang lain? Sela mau tambah? Mungkin Bu Sela, Mas. Sebentar soalnya satu leper Sela ya. Oke. Silakan Bu Sela. Nah ini kalau yang punya
usaha ini kan dulu suami saya nih. Oke. Nah, jadi kalau prinsip dari dia tuh dia selalu gini, sayang kita boleh jualan murah. Kita nih minumannya start 10.000 Pak, tapi kita kasih yang terbaik, organik. Nah, jadi Bang kita boleh jual barangnya murah, tapi kita nggak boleh kasih kualitas murahan. Nah, jadi contohnya kita tuh selalu menjaga kebersihan Pak. Jadi dari barang-barang yang kita pakai buat membuat itu tuh semuanya steril, kita steril. Abis itu staff-staff saya juga pada pakai masker. Terus semua botol-botol yang mau dipakai itu selalu kita cuci dulu. Nah, jadi kita tuh pastikan tuh mau kasih yang terbaik, walaupun kita jualnya nggak sampai. Dulu saya pernah bercanda sama dia Pak, ya kamu perlakuannya kayak jualan minuman kita 1 juta nih. Tapi dia bilang nggak boleh gitu. Nah terus kita juga tuh itu yang tadi saya sempat cerita sedikit bahwa kita tuh nggak segan-segan untuk ganti rugi Pak. Namanya manusia kerja ya Pak, kita udah kerja sesuai nih standar-standarnya semua, resep-resepnya. Tapi kan namanya manusia bisa melakukan kesalahan ya Pak, kadang-kadang tuh ya bisa mungkin apa yang salah, mungkin namanya makanan tuh sangat riskan sekali Pak. Kurang gula dikit, kurang manis, kelebihan dikit ini ya kan. Tapi kita sih waktu itu sempat ganti rugi Pak. Jadi pokoknya mereka kan, karena kan gini Pak, pelanggan itu kan beli tuh kepercayaan loh. Nah, dan nama baik itu jauh lebih penting dari cuman untung semata. Nah, kita mungkin sekarang nih kalau kita melakukan kesalahan kita nggak mau ganti, tapi besok-besok mungkin dia bye-bye gitu. Tapi kan dengan kita, pokoknya saya garansi nih. Waktu itu pernah juga saya jualan alpukat. Awal-awal kan saya nggak ngerti pilihnya ya Pak ya. Jadi mungkin mereka sampai, kok alpukatnya pahit nih. Saya ganti Pak akhirnya. Sekarang tetap di alpukat sama saya sampai sekarang gitu. Tuh teman-teman dengar, nilai yang harus dijaga adalah 1, menjaga kebersihan. Dua, dia menjaga kualitas mutu. Yang ketiga, mengganti apabila ada perbedaan rasa. Seperti itu ya Bu. Jadi beliau tetap menjamin kualitas mutunya. Apabila berbeda, kami ganti baru. Seperti itu ya Bu. Wah, kalau penjualnya semua di Jakarta seperti mereka ini teman-teman, wah aman pasti di rumah ya kan. Oke, teman-teman mau tahu nih Bu, pesan-pesan atau dari Ibu Melda maupun Bu Sela untuk teman-teman yang mau memulai usaha meskipun keadaannya lagi sulit nih, usaha rumahan dengan keadaan yang sulit. Nah itu pandangan dari Ibu berdua, mungkin mereka mau mendengarkan karena Ibu sudah melaksanakan dan berhasil, sehingga apa yang Ibu utarakan nanti boleh menjadi pegangan dan inspirasi buat teman-teman kita. Silakan Bu. Dicoba dulu, ya kan, sambil berdoa. Kan? Mungkin kadang-kadang melewati itu yang kita doa sama Tuhan belum jawab. Tetap percaya, tetap bersemangat, tetap berjuang. Itu dari teman-teman dari Bu Melda, bahwa yang penting Anda harus coba dulu. Jangan putus asa. Jangan berputus asa. Tapi yang kedua, tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Tentunya seperti itu ya Bu Mel. Jadi dengan Anda tidak berputus asa dan berharap pada Tuhan, tentunya jalan itu akan terbuka. Seperti itu maksudnya Bu. Tambahan dari Bu Sela ini biasanya bagus nih. Silakan Bu Sel. Ya kalau dari saya tuh kayak mulailah dari apa yang ada di tanganmu. Karena setiap kita pasti ada nih yang sesuatu yang di tangan kita gitu, dan setialah pada perkara kecil, karena nggak mungkin kita sampai di perkara besar kalau kita nggak setia di perkara yang kecil. Terus juga kita kenali keluarga kita juga nih yang mau usaha sama keluarganya. Kita fokus pada kelebihan anggota keluarga kita. Nah, dan yang terakhir ini, kita tidak boleh takut akan tekanan. Karena nih ya, seperti umpama jeruk dan jus jeruk. Harga jus jeruk itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena ada biaya tekan Pak. Ya kan? Nah, seperti hidup kita juga. Kalau hidup kita tuh ditekan, jangan kita berkecil hati, tapi itu justru akan keluar versi terbaik kamu dari penekanan yang kita alami itu. Itu sih Pak, itu dari saya. Terima kasih. Teman-teman sudah dengar, kiranya statement daripada ibu-ibu ini bisa mengenalkan teman-teman. Apalagi yang dari Bu Sela tadi, pada saat Anda sulit atau depres, itu akan keluar hasil yang paling baik. Seperti itu ya Bu.
Oke, sekian teman-teman. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Melda, dengan Ibu Sheila mengenai apa yang mereka punya usaha sebagai pengusaha kuliner ya Bu ya. Tentunya apa yang kami perbincangkan sore hari ini boleh menjadi kekuatan, inspirasi, serta menjadi semangat untuk teman-teman yang akan memulai usaha di rumah. Oke, mungkin ada nasihat nih yang mau disampaikan oleh Ibu Melda. Silakan teman-teman. Jadilah orang yang bisa dipercaya, Amin. integritas dimanapun kita berada. Amin. Jadi di endingnya Bu Melda memberi kata-kata emas kalau versi saya bahwa jadilah orang yang bisa dipercaya dan baik, benar seperti itu ya Bu. Karena tidak gampang orang itu punya integritas. Nah itu sesuatu kata-kata yang mungkin bisa menjadi pegangan buat teman-teman di rumah, apalagi dalam hidup, bahwa seseorang yang bisa memegang mulut, nah itu yang akan dipercaya. Sekian ya Bu. Terima kasih teman-teman. Sekian bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Melda. Terima kasih banyak Bu Sheila. Salam bahagia. Salam bahagia.